Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua disertai dan dilindungi serta diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu atas perlindungan-Mu menjaga kami semua sepanjang kawal malam. Kami berdoa, biarlah Engkau tetap menyertai kami dalam seluruh kegiatan kami. Dan salah satu penyertaan-Mu berupa firman-Mu yang menjaga kaki kami, yang menjaga langkah kami. Dan firman-Mu itu akan kami baca dan renungkan pagi ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini adalah apa isi hatimu? Pembacaan firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika seseorang ditanya, bagaimana kondisi hatimu? Sebagian besar orang mungkin akan berkata, hatiku baik-baik saja. Sebuah jawaban standar yang mengandung ketertutupan yang langsung menghentikan kita untuk bertanya selanjutnya. Tapi ketika ada pertanyaan lanjutan yang lebih menukik kita ajukan, sekarang apa isi hatimu? Maka bisa jadi ada ketertutupan baru yang makin menebal di jawaban orang itu, atau malah terjadi keterbukaan luar biasa. Pengalaman saya mengajukan pertanyaan ini ke entah sudah berapa banyak orang, maka jawaban orang selalu bervariasi di antara dua jawaban tersebut. Kebanyakan orang yang membuka hati menceritakan isi hatinya yang rata-rata negatif. Dia beritahu bahwa hatinya hancur, trauma, penuh kepahitan, rasa bersalah berkepanjangan, dan pernah malah ada yang berkata, hatinya penuh dengan kemarahan dan tidak ada ruang maaf bagi dia, bagi orang yang telah menyakitinya. Hanya anak-anak muda kemarin sore yang kebanyakan dengan agak bercanda dan malu-malu berkata kalau hatinya sedang berbunga-bunga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita menyangka bila hati itu tempat kita menyimpan berbagai perasaan dan kesan yang sedang kita hadapi dan alami. Tapi kalau kita baca baik-baik nats yang baru saja kita baca tadi, bukankah firman Tuhan berkata, biarlah hatimu memelihara perintahku. Dengan kata lain, bukankah hati itu tempatnya kita menyimpan perkataan Tuhan? Orang yang berkata bahwa hatinya penuh kemarahan dan tidak ada ruang maaf menunjukkan kepada kita bahwa ia salah mengisi hatinya. Ibarat sebuah ruang tamu yang megah tetapi malah diisi dengan sampah. Kita perlu membuang semua yang keliru dari hati kita ini dan meletakkan firman di dalam hati kita. Itulah gunanya hati orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 21 berkata demikian, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Baik Amsal maupun Yakobus sama-sama menyatakan bahwa hati itu tempat memelihara perkataan firman Allah. Karena itu, marilah saudara, kita isi hati ini dengan kebenaran firman-Nya, bukan dengan perasaan-perasaan yang seharusnya sudah kita tanggalkan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, pagi ini kami boleh mengucap syukur dan terus belajar berproses bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong hati kami, agar hati kami bukanlah tempat menyimpan semua sejarah perasaan kami. Tapi kami belajar meletakkan firman Tuhan di dalam hati kami. Dengan mulai mempercayai firman, memiliki kerinduan untuk melakukan firman, dan membiarkan firman memandu hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sertai kami dalam seluruh aktivitas kami pagi ini. Dan biarlah hati kami terpelihara oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Bapa di sorga menyertai saudara-saudara dalam seluruh aktivitas hari ini. Shalom.